warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim alaihi wa ala alihi. Kami dari kelompok 3 kelas 9A yang beranggotakan Dina Wulandari, Muhammad Al-Kausar Nugroho, Muhammad Ibnu Warisa Putra, Muhammad Hilmi Al-Tafardi akan menjelaskan peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya senopati atau panglima kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shodiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shodiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, beliau juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak. Kemudian menjadi kodi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shodiq kemudian pindah ke Tajuk, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2020 yang ditulis oleh Suhailid. Di kawasan Tajuk inilah, Ja'far Shodiq tidak lagi aktif di dunia politik, melainkan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shodiq memperoleh simpati dari masyarakat. Dalam uraian genealogi Wali Songo, Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus yang ditulis oleh Mas Udi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Ja'far Shodiq. Berkat penerimaan dakwah yang dilakukan oleh Ja'far Shodiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama menjadi Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds yang berarti sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shodiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Melalui akulturasi budaya dengan perlahan, agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo tahun 2016 yang ditulis oleh Agus Sunyoto disebutkan beberapa guru Sunan Kudus seperti Kiai Talingsi, ulama Cina yang bernama asli Dalingsi. Sunan Kudus juga belajar kiai-kiai pesantren Ampel Denta dan ayahnya sendiri, Utsman Haji bin Ali Murtada. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar membara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga ke Tanah Suci Mekah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Rukil, putra Sunan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Akhir hayat Sunan Kudus waktu beliau berada di Mekah, Sunan Kudus yang sedang melaksanakan ibadah haji, kebetulan ada kejadian, yaitu wabah penyakit yang hampir tidak bisa diatasi. Hingga penguasa yang ada di Arab mengadakan sayembara. Siapapun yang melenyapkan wabah penyakit tersebut, maka akan diberi hadiah yang cukup sangat berharga dan tentunya dengan jumlah yang besar. Sudah banyak orang yang mencobanya, namun tidak ada satupun yang berhasil. Kemudian datanglah Sunan Kudus kepada penguasa Arab tersebut, namun disambut dengan tidak ramah. Kemudian setelah perdebatan, akhirnya Sunan Kudus dipersilakan melaksanakan niatnya tersebut. Lalu Sunan Kudus membaca doa dan beberapa amalan. Dalam waktu yang singkat, wabah penyakit tersebut tiba-tiba menggila dan akhirnya pergi secara mendadak. Juga beberapa orang yang sakit parah tiba-tiba langsung sembuh.
Penguasa Arab itu terkagum-kagum dan ingin memberi hadiah yang dijanjikan tersebut kepada Sunan Kudus, tapi beliau malah menolaknya. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis, kemudian batu tersebut dibawanya ke tanah Jawa. Sepulangnya dari tanah suci, batu tersebut dipasangkan di tempat imam di Masjid Kudus. Karya Sunan Kudus pada tahun 1530, nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu, dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Sunan Kudus tutup usia setelah melakukan dakwahnya di tanah Jawa. Informasi wafatnya beliau belum diketahui pasti, tapi letak makam Sunan Kudus ada di belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua, Sunan Giri Erpaku atau Ainul Yakin. Sunan Giri memiliki nama Raden Kecil Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Belambangan, kini menjadi kota Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri raja Belambangan bernama Dewi Sekardadu, ke laut. Raden Paku kemudian dipungut oleh anak Nyai Semboja, Baba Tanah Jawi versi Mesna. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya, tapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena itulah ia meninggalkan keluarga istrinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu ke pesantren, misalnya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar agama Islam. Sunan Giri saat muda sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, dia membuka pesantren di daerah perbukitan desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka dia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan, memberi keluasan padanya untuk mengatur pemerintahan, maka pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa waktu itu. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babat Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Ia diakui juga sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari. Pangeran Singosari dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kolusi VOC dan Amangkurat pada abad 18. Pondok pesantren yang didirikan Ainul Yakin terletak di kawasan Giri atau daerah Gresik sekarang. Maka ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Alik Al-Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa tahun 2012 menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya seni yang ia ciptakan, seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau, seperti Bawean, Kangean, Madura, Maluku, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang, dan dua sahabatnya adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau. Seperti halnya para wali Songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam, seperti selamatan,
acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Takti dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri yang mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi. Sekian penjelasan dari kami. Bila kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.